Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah selesai membaca muqaddimah yang ketiga. I'lam yang ketiga, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Baik. Sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang kedudukan tauhid dalam agama kita. Dan ini ilmu harus kita ketahui karena banyaknya kaum muslimin yang belum sampai ke sini pemahamannya. Ya. Banyak di antara mereka belum memahami tentang kewajiban tauhid. Ya. Wajibnya orang bertauhid. Dan juga banyak di antara mereka belum memahami bahwasannya ternyata tauhid adalah kewajiban yang paling besar. Sebaliknya banyak di antara kaum muslimin yang belum tahu bahwasanya haramnya kesyirikan, dilarangnya kesyirikan. Ya, bahkan kesyirikan dosa besar ini belum mengerti. Dan banyak di antara mereka yang lebih tidak paham lagi ternyata kesyirikan adalah dosa yang paling Ya, bisa paham ini? Beliau jelaskan. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Mubtada khabar. Jadi ini mubtada. Rangkaiannya ya. Ini khabar. Ini khabar, ini mubtada. Wa a'zamu ma amara Allah bihi, perkara yang paling besar, a'zam. Ini namanya isim tafdhil. Wazan af'al, af'alu. Ya. Ada kata wazannya af'alu, maka dia tidak bertanwin. Al-wasfiyah ma'a waznil fi'il. Kalau dia nama, al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Akram, akmal. Ya. Namanya teman nyantum, ya. Ya. Toh, ada teman. Ini ada tanwin. Ini namanya isim tafdhil yang paling besar. Ma amarallahu bihi, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba dengannya adalah at-tauhid. Adalah tauhid. Ini yang paling besar. Perintah yang terbesar, perintah yang teragung, perintah yang paling pertama dalam Al-Qur'an, itu perintah untuk bertauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah pertama. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul. Yang pertama kali mereka sampaikan ke umatnya ini. Tauhid. Agungnya kedudukan tauhid dalam agama Islam. Bersama dengan itu banyak yang belum mengerti. Banyak belum mengerti. Dia sholat, dia puasa, bahkan haji, umroh, bolak-balik. Ya. Tapi ternyata belum mengerti tauhid. Belum mengerti kewajiban tauhid, belum mengerti bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling besar, yang paling wajib. Dan bahkan banyak di antara mereka tidak mengerti apa itu definisi tauhid, apa yang diinginkan dari tauhid. Di sini beliau jelaskan, wa huwa, tauhid itu huwa, kembali ke tauhid, dan tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah.
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kita beribadah serahkan hanya kepada Allah. Tauhid. Tidak boleh kita serahkan satupun ibadah apapun kepada selain Allah. Tauhid. Jadi kata ifrat ini lebih dalam dibanding kita dikatakan ibadatullah saja. Ya. Saya tidak bilang tauhid itu ibadatullah, titik. Yang penting beribadah. Orang beribadah. Orang musyrikin saja beribadah kepada Allah. Dan kita sudah ingatkan tauhid, ya, ifradullah itu harus mengumpul dua. Baru terwujud tauhid ifrad. Kapan tidak terkumpul dua? Tidak dikatakan tauhid. Apa itu? Rukun dari la ilaha illallah. Ingat saja la ilaha illallah an-nafyu wal isbat. La ilaha, tidak ada satupun yang berhak disembah. Siapapun dia, apapun dia. Setinggi apapun kedudukannya, kemuliaannya. La ilaha. Tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Boleh disembah, dituhankan, diibadahi. Ini an-nafyu nafi. Tolak semua. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini al-isbat. Tetapkan. Hanya untuk Allah. Ini baru tauhid. Baru ifradullah. Baru terwujud. Jadi bukan sekadar beribadah saja. Jadi kewajiban kita bukan yang penting Ustaz ibadah, Ustaz. Ya, betul, ibadah itu wajib. Tapi ibadah yang bagaimana yang Allah inginkan? Ibadah yang murni. Oleh karena itu penafsiran kemarin, wa ma'na ya'buduni ay yuwahhiduni. Kita dicipta bukan hanya untuk beribadah, tapi ibadah yang murni. Ibadah yang kita serahkan hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Ini yang diinginkan. Ini yang merupakan tujuan kita dicipta. Bukan sekadar ibadah. Ini antum harus paham. Santri harus harga mati. Tidak boleh. Orang belajar, orang kenal sunnah, ini harus dia pertama kali paham. Karena Nabi, jangankan kita Ustadz, Nabi dan Rasul saja kalau diutus kepada kaumnya, umatnya, yang paling pertama mereka sampaikan adalah tauhid. Wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, siapapun dia. Titik. Mau jin, mau nabi, orang soleh, malaikat, batu, pohon, penghuni sungai, penghuni gunung, penghuni laut, ratu pantai selatan, pantai utara, pantai barat, pantai timur. Ya. Tidak boleh kita serahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tauhid. Bisa dipahami? Baik. Ini adalah perintah kewajiban yang azam, yang paling besar. Yang paling besar. Bisa paham ini? Ini mengalahkan kewajiban sholat, puasa, haji, zakat. Antum lihat aja, sering kita ulang-ulangi itu. Hafal itu rukun Islam yang 5, hafal. Hafal kan? Anak kecil saja hafal. Sekarang kita tanya, dari 5 ini mana yang paling pertama? Rukun Islam yang pertama apa? Salat, zakat. Apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari 2 kalimat syahadat ini mana yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah. Bayangkan. Dari 5 rukun Islam, dia yang paling pertama. Dari 2 kalimat syahadat, pertama lagi. Apa itu?
Masih mau menomorduakan. Masih mau bilang belajar akidah tauhid itu cukup 10 menit. Sedangkan Nabi SAW 13 tahun di Mekah berdakwah tentang tauhid. Nanti 3 tahun menjelang hijrah baru ada perintah sholat. Berarti 10 tahun pertama di Mekah murni tauhid, siang dan malam, sembunyi-sembunyi terang-terangan. Nabi cuma mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tinggalkan segala sesuatu yang sembah selain Allah. Siang dan malam 10 tahun. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Ini datang orang zaman milenial ini cukup 10 menit. Kamu itu pengikut siapa? Dakwahmu itu dakwanya siapa? Ngaku pengikut Muhammad, Nabi SAW berdakwah bukan 1 tahun, 2 tahun, apalagi 10 menit. 23 tahun penuh dengan dakwah terhadap tauhid. Sampai-sampai ada syariat jihad fisabilillah. Ngapain orang jihad fisabilillah? Sampai meninggal, sampai gugur. Itu semua untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Itu sampai ada syariat jihad seperti kau bilang cukup dakwah tauhid itu 10 menit. Naudzubillah. Hati-hati, ada dai seperti itu. Yang penting orang senang. Audiens senang, puas. Loh, ini kita berdakwah menyampaikan agama bukan untuk memuaskan orang. Nabi SAW rukuk sujud di hadapan Ka'bah dikasih kotoran. Dikasih kotoran onta, darah onta, kotoran onta di punggungnya. Dalam keadaan sujud beribadah kepada Allah. Gara-gara apa? Mendakwakan la ilaha illallah. Jadi Nabi itu berdakwah bukan cari muka. Cari jabatan. Beliau sampai dizolimi, dilempari batu. Ya kita dakwah itu bukan untuk menyenangkan orang. Menyampaikan kebenaran. Walaupun kita dituntut untuk hikmah, lemah lembut. Betul. Tapi bukan berarti happy terus. Di sana senang, di sini senang. Di mana-mana senang. Jalur dakwah itu penuh lika-liku, rintangan, cobaan, ujian. Datang orang sekarang, oh jangan Ustaz, itu dakwah tauhid itu memecah belah manusia. Iya, dia pecah belah. Yang muwahhid, musyrik. Betul. Kalau begitu ya tidak berdakwah tauhid ya. Diam kita kalau begitu. Orang datang ke kuburan berdoa meminta, kita diam saja kalau begitu. Padahal itu kewajiban terbesar. Dakwah yang paling pertama dan utama dakwah tauhid. Tapi jangan sembrono, serampangan. Ya, kita sudah ingatkan kemarin ya. Banyak fawaid kita ingatkan. Termasuk masalah menghancurkan berhala. Ya. Jangan dihancurkan. Tendang sesajen saja pikir-pikir. Tendang sesajen di video viral. Kacau. Ya. Paham ini? Karena ada aturannya. Dakwah ada aturannya. Iya, pahamin. Kita sudah ingatkan kemarin ya. Ingkarul mungkar seperti itu diserahkan kepada pemerintah. Supaya tidak seperti kejadian kemarin. Ya, kita ingkari, tapi apalagi sampai di video, viral, tangkap orangnya. Alhamdulillah. Jadi ini yang pertama. A'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ini juga penting. Nih, kita kasih catatan penting ini. Nih, jangan sampai ada yang sembarangan sini. Bil ibadah. Kalau mutlak diitlakkan tauhid, maka yang diinginkan adalah ini, ifradullahi bil ibadah. Karena ada orang tauhid itu katanya la khaliqa illallah. La raziqa illallah. Pernah dengar? Dia mendefinisikan tauhid, katanya tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Mantap? Mantap. Tapi salah. Betul.
Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Betul, ini makna betul. Tapi bukan ini yang diinginkan dengan tauhid. Kalau seandainya ini yang diinginkan dengan tauhid, berarti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib sudah muslim. Sudah bertauhid berarti dia. Nah, ingat pelajaran Al-Qawaidul Arba. Murojaah, jangan dilupa. Murojaah ya. Bisa paham ini? Mereka yakini itu, tapi apakah dikatakan muwahhid? Kaum musyrikin dahulu meyakini Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur segala urusan. Mereka yakini? Yakini dengan saya yakinnya. Tanya, Mi. Ya. Allah yang suruh tanya, dijawab. Allah sebutkan dengan jawabannya. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mencipta Allah. Tapi apakah dikatakan muwahhid? Dibilang muwahhid Abu Jahal, Abu Lahab, muwahhid? Tidak. Karena definisi tauhid yang diinginkan adalah ifradullahi bil ibadah. Ini jangan macam-macam, ini matan dihafal. Pegangan untuk antum. Bisa paham ini? Belum dikatakan muwahhid, bertauhid. Kenapa? Dia tidak mau ifradullahi bil ibadah. Tidak mau mengisahkan Allah dalam ibadah. Maunya Lata Uzza, yes. Tahu, yes. Mau juga. Tetap mau menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Jadi jangan kira mereka tidak beribadah kepada Allah. Beribadah juga kepada Allah. Tapi selain Allah juga iya. Nah, ini masalah. Tidak murni. Belum bertauhid. Bisa paham ya? Jadi ketika ayat mendefinisikan tauhid itu dengan tauhid rububiyah, maka ingatkan. Tauhid itu terbagi 3. Tapi ketika dilakukan tauhid, maka tauhid yang diinginkan adalah tauhid uluhiyah. Ini nanti masalah pembagian tauhid. Ada buku ringkas dikirim sama si ini ya. Itu bagus sebenarnya, tapi nanti. Ya. Jadi tauhid kalau diitlakkan ini yang diinginkan. Ifradullahi bil ibadah. Kalau mau dikatakan muwahhid, esahkan Allah dalam ibadah. Tolak selain Allah. Nah, ini baru. Ya, biar diakui Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha memberi rezeki satu-satunya, Allah saja. Tidak, tetap dikatakan musyrik. Bisa pahami? Baik. Kemudian kata Syekh, wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Dan perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang hambanya darinya adalah asyirku. Ini larangan terbesar, dosa yang paling besar. Ini juga banyak tidak dipahami oleh manusia. Kalau lihat orang pacaran, marah dia. Lihat orang mencuri, marah dia. Ya. Lihat orang membunuh, marah dia. Ini dosa, kata dosa besar. Giliran lihat orang datang bawa sesajen, pergi berdoa ke pohon, dikeramatkan, biasa-biasa saja. Nah, ini berarti butuh belajar tauhid. Harus lagi lebih marah dia kepada orang tersebut. Bisa paham ini? Harus lebih marah lagi. Karena ini dosa yang paling besar. Yaitu kesyirikan. Apa itu asyirku? Kata Syekh rahimahullah, wa huwa, panjang di bawah ya, insyaallah. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Dakwah, berdoa, beribadah, ghairihi, mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih. Kasrah. Mudhaf ilaih. Ini 3 kata ini, dakwatu ghairihi. Dia berdoa, beribadah
ghairihi ay ghairillah, kepada selain Allah. Dia serahkan ibadahnya, doanya kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Dosa yang paling besar, perkara yang paling besar yang Allah larang. Larangan terbesar. Ini kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Da'watu ghairihi. Berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ma'ahu. Bersama Allah. Jadi jangan kira orang musyrik itu tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, tidak. Ya, amin. Tidak sedekah, tidak haji, tidak umrah. Jangan kira. Jadi ma'ahu ini menunjukkan maksudnya mereka juga beribadah kepada Allah. Kaidah keempat, al-qawaidul arba. Dalilnya apa? Fa idza rakibu fil fulki da'awallah. Dihantam gelombang badai yang sangat dahsyat, apa yang mereka bikin? Da'awallah, beribadah kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, bahkan mukhlisina lahu din. Betul-betul berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada Lata, Uzza dan Manah. Sepakat? Beribadah kepada Allah. Tapi sebelum naik kapal, sebelum dihantam gelombang, musyrik. Selamat sampai daratan, lautan. Falamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Jadi ma'ahu ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di lain waktu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ini kan sudah tidak bertauhid ya. Karena tauhid an-nafyu wal isbat. Ini tidak ada nafiunya. Ya, isbat saja ya, beribadah kepada Allah ya beribadah, tapi selain Allah tidak mau ditolak, tidak ada nafi, tidak ada tauhid. Inilah kesyirik. Ini saja dosa besar. Di lain waktu masih beribadah kepada Allah, apalagi ateis. Tidak ada Tuhannya, Nabi bilang. Ini masih di lain kesempatan, ini masih beribadah kepada Allah dalam kondisi genting, gawat, masih berdoa kepada Allah semata ikhlas. Ini saja musyrik. Apalagi ateis. Sudah kafir. Iya. Mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini orang ateis ini gampang dihadapi. Kasih pakai akad. Bilang ini HP ku, bos. Ini ada sendiri. Ya, kasih lihat HP. Enggak mungkin, pasti ada yang bikin. Kasih lihat HP-mu, HP. Ini, lempari depannya ini. HP ini ada sendiri. Muncul sendiri. Ada HP begitu kau punya? Masa katanya, itu HP. Apa mereknya? Vivo. Berarti yang bikin Vivo. Nggak terima toh? Ambilkan merek lain, kasih Apple, lemparkan depannya ini. HP ada sendiri. iPhone X. Pasti dia ingkari, ya tidak mungkin, pasti ada yang bikin, ada pabriknya seterusnya. Ya, sampainya capek. Kamu saja HP, Vivo, iPhone, kau bilang kau tolak, tidak ada yang bikin. Lo dirimu itu canggihnya. Kamu itu canggih, ini semua alam semesta canggihnya. Kau bilang tidak ada yang bikin. Ya, ini proyektor canggihnya LCD. Ini ada sendiri. Pasti dia tolak kan? Oh enggak, pasti ada yang bikin, ada pabriknya, ada. Nah, itu saya proyektor, kau bilang ini mata. 1 biji mata ini canggihnya. Udah pakai listrik. Ini mata kita. Banyaknya mata itu. Kau bilang tidak ada yang cipta.
Kau bilang tidak ada Tuhan. Lebih gila lagi kamu. Bisa paham ini? Pasti begitu saja. Para ulama dalam buku-buku tafsir disebutkan. Ya, ada yang bilang ada rumah di tengah hutan. Komplit. Perabotnya apa? Komplit. Rumah mewah. Tengah hutan. Baru dibilang tidak ada yang bikin. Muncul sendiri. Pasti itu orang ngetes bilang, hai tidak mungkin. Pasti ada yang bikin sih. Jangankan rumah besar, rumah mewah. Baru-baru saja. Bale-bale itu. Dipan-dipan. Pasti ada yang bikin. Ada bambu. Tumbuh langsung begitu. Jadi bale-bale ada. Bambu. Pernah lihat pohon bambu langsung jadi dipan. Tak belah-belah. Nah, kalau kau ingkari itu. Ada dengan sendirinya, lebih mustahil lagi ini alam semesta. Ya, muncul sendiri. Muncul sendiri, tidak ada yang bikin, tidak ada yang cipta. Ada sebagian ulama mengatakan ada sebuah kapal berlayar dari sebuah pelabuhan menuju pelabuhan yang lainnya, jauh sekali berlayar selamat sampai baru dibilang tidak ada orang di atasnya, tidak ada nahkodanya. Masuk akal? Masuk akal? Tidak masuk akal. Lebih tidak masuk akal lagi kalau kamu bilang ini perputaran, ya, siang dan malam, ya, matahari terbit, fajar semua sampai terbit mataharinya sampai terbenam. Kau bilang tidak ada yang Nah, ini orang-orang ngetes, dihujai dengan akalnya sendiri, pasti sakit kepalanya itu. Ya, siap-siap kamu bodrek. Ya, dia akan melawan, berkelahi dengan akalnya sendiri. Kenapa? Tidak masuk akal. Ya masuk akal nak. Itu saya bilang, lempar saja HP ini ada sendiri ini HP. Pasti dia bilang, pasti ada pabriknya. Pasti ada yang bikin. Lo kamu canggihmu, tuh badanmu, kita semua. Ini alam semesta, luar biasa. Ada orang bangun rumah tanpa tiang, ada. Ini masjid Jannatul Firdaus, tiangnya berapa? Nah, cuma berapa kali berapa? Ini langit. Luasnya berapa? Biar luasnya saya tidak tahu. Tidak ada tiangnya biar satu. Sudah tidak ada tiangnya, tidak ada pecahnya. Tidak ada cacatnya. Tidak ada lecetnya. Pernah menghayal, lihat langit ada, Ustaz, pecah sedikit. Hah? Tak gores sih. Naudzubillah. Tidak ada. Sempurna. Tanpa tiang. Ada yang bisa bikin tanpa tiang? Hah? Tingginya itu langit. Tidak ada tiangnya biar satu. Bisa dipahami? Dan ini dalilnya semua ayat dalam surah An-Nisa. Ini matanya di bawah ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat-ayat seperti ini selalu kembalikan kepada dua rukun la ilaha illallah. Semua ayat-ayat seperti ini. Apa dua rukun la ilaha illallah? An-nafyu wal isbat. Sekarang saya tanya, mana an-nafyu, mana al-isbat? Mana? Ini apa ini? Wa'budullah apa? Wa'budullah apa? Al-isbat. Wala tusyriku bihi syai'an. Nah, nafi. Karena tidak mungkin terwujud tauhid tanpa dua ini. Coba menghilang satu, tidak akan muncul tauhid. Bisa dipahami? Bisa? Mau bukti yang kalau isbat saja tadi orang musyrikin ya? Ya. Yang penting beribadah kepada Allah. Selain Allah juga iya. Iya. Ini isbat saja, tidak ada nafi. Yang nafi saja, ini barusan kita cerita. Tidak ada Tuhan katanya. Naudzubillah, ini orang mau diterapi. Orang begitu hadapi dulu. Antum mau dulu hadapi. Baru. Bisa apa ini? Bisa? Jadi tolak semua. Tidak ada Tuhan. Tidak ada isbat. Ya, jangankan isbat uluhiyah, rububiyah saja. Tidak ada dia yakini. Ada? Rob, naudzubillah. Ya, baik. Ustaz, dari sisi mana dikatakan tauhid perintah terbesar, kesyirikan larangan terbesar?
Karena ini ayat An-Nisa ayat 36 ini berisi tentang 10 hak. Ayatul Hukukil Asyarah ini namanya. Ayatul Hukukil Asyarah. Satu ayat yang berisi tentang 10 hak. 10 hak. Dan yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Berarti apa? Ini hak yang paling besar. Jadi perintah dan larangan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an adalah perintah terbesar dan larangan terbesar. Sini sisi pendalilannya. Dan banyak sisi pendalilan yang lainnya. Yang sering kita ulangi itu apa? Rukun Islam yang 5. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Dari 2 kalimat syahadat yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa? Baik. Ya, ini ada di syarah ya. Baik. Ayatul Hukukil Asyarah disebutkan di Syekh. Cukup dulu ya. Jadi ini poin harus kita pahami, wajib. Jadi perintah banyak, tapi perintah terbesar tahu? Tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah. Larangan banyak, dosa banyak. Tapi larangan terbesar, dosa yang paling besar apa? Syirik. Apa itu syirik? Da'watu ghairihi ma'ah. Beribadah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Walaupun dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dicampur? Hati-hati. Dan dakwah para nabi dan rasul ini apa? Membahas dan paling pertama kali yang disampaikan adalah perkara ini. Itu bagaimana manusia seluruhnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Ya, dari awal rasul pertama Nabi Nuh sampai rasul terakhir. Itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.